kita cek ini namanya CDI, ini namanya kiprok ya. Ini kiprok, ini namanya CDI. Oke, kita tes starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bill Vlog. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi motor Pulsar 135 ini yang mati total atau nggak bisa di starter. Oke, sebelum dimulai tutorial ini jangan lupa di subscribe guys, jangan lupa di like and share ke teman-teman kalian. Bacot lu. Yang pertama kita buka bodinya dulu. Dari body jelas keran bensin kita matiin dulu, dibuka bodinya. Setelah body kita buka kap bensinnya. Oke, kita cek ini namanya CDI, ini namanya kiprok ya. Ini kiprok, ini namanya CDI. Kita tes hidupkan. Di starter nggak hidup, di engkol sama saja. Itu juga sudah saya tes tadi untuk pengapian busi kanan kiri itu nggak ada apinya. Dicek juga bensin aman-aman aja. Untuk akinya aman, baru beli. Jadi jangan panik jika motor Pulsar Anda terjadi penyakit seperti ini ya di starter. Untuk klakson aman-aman aja. Lampu sen hidup ya. Lampu sen hidup, yang kiri, yang kanan juga hidup. Oke. Di starter masih kita coba sekali lagi ya. Jadi jika motor Anda seperti ini nggak bisa hidup, tadi juga dicek udah koil dari motor si Pulsar ini tetap kondisi bagus, lancar, baik aja. Jadi yang pertama kita cek dulu kiprok atau LCD nya, tapi utamain kiproknya ya, utamain CDI nya ya. Jadi yang pertama itu kita utamain CDI karena perputaran api ini berada di CDI. Perputaran apa sih kalau nggak salah sih? Ntar saya kasih di penjelasannya deh di teks. Kita buka CDI-nya.
Jadi ini CDI yang baru, ini CDI yang lama ya, yang rusak tadi. Ini saya ganti dengan CDI motor LS135 yang lain, karena kebanyakan motor Pulsar ini penyakitnya di CDI, kiprok, atau di semacam penyakit yang lainnya. Kadang bisa juga dari gulungan tembaganya, dari situ juga mempengaruhi performa motor Pulsar. Tapi bohong. Oke, jadi saya udah lepas CDI yang lama saya. Ini CDI apa sih tipenya? Nah, yang asli itu ada tulisan Bajaj dengan kode-kode segala macam. Ada tulisan Veroch ini ya. Ini untuk kodenya saya nggak tahu juga sih. Ini dengan yang saya ganti. Ini kondisi bekas saya beli ya. Sama nggak kodenya? Untuk kodenya bentar saya bedain dulu. Saya jajarin. Nah, ini untuk kodenya kayaknya sama, beda-beda. Ya beda-beda. Tapi untuk membedakan ini untuk ukuran sama ya. Untuk ukuran sama dan warna kebanyakan hijau sih. Oke, saya tes dulu untuk motornya kira-kira berhasil atau enggak ya. Ini yang baru, ini yang lama ya. Kita tes. Oke, kita tes starter. Langsung nyala teman-teman. Motor Pulsar LS135. Aduh. Langsung ngerangsam ya, standar. Oh iya, buat kalian misalnya motor kalian nggak ada baterainya atau nggak bisa di starter, coba di engkol ya. Hidup juga ya. Oke, motor Pulsar LS135 hidup. Untuk lampunya hidup semua ya. Dari lampu ini saya di depan pakai lampu Proji ya. Saya pakai lampu Proji, aman-aman aja. Oke, motor ini sih standar banget ya. Boleh dilihat, dicek. Yang menyebabkan nggak bisa starter kadang ini ya. Ini apa sih namanya? Sekring bambu sih kalau biasa disebut di sini, sekring bambu. Untuk AC-nya saya ganti GS apa ini ya? GS Astra ya. Ya gitu aja sih. Jadi yang pertama itu kalian cek pengapian dari aki, dicek dari aki kira-kira akinya udah shock atau belum. Jadi teman-teman dulu. Yang pertama kita cek dari pengapian aki kira-kira sudah shock atau belum. Yang kedua koil ya. Koil ini mempengaruhi, ini yang saya juga lumayan udah karatan sih. Sama udah karatan. Yang kedua kita cek dari busi ya. Ini busi kanan kiri kan kalau Pulsar itu rata-rata motornya aneh ya. Mesinnya juga gini sih bentuknya, aneh-aneh. Untuk cc-nya 135 lumayan sih, nyantai, aman. Yang pertama kita cek terus nextnya kita cek dari busi. Kadang businya itu kotor atau dari atas kepalanya tuh bengkang kadang ya, mungkin nyantuk dari blok seher segala macam. Apalagi sih itu aja. Yang pertama kita yang nanti terus dicek lagi untuk kesehatan
CDI-nya ya. Jadi intinya motor kalian mati total atau starternya ngelos doang, udah berbagai macam cara dicoba tapi nggak bisa hidup, itu kita coba ganti dari CDI-nya tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng kalian. Semakin banyak kalian komentar, request nanti saya akan buat tutorial lainnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.